A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini Allah memberikan kesempatan demi kesempatan kepada kita untuk mendapatkan ampunan, cinta dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga siapa saja yang Allah takdirkan hari ini berjumpa, bertemu bulan suci Ramadan, untuk minimal kita melakukan 4 langkah mempersiapkan Ramadan. Itu yang pertama adalah mempersiapkan kematangan mental spiritual. Menghadirkan diri ini menjadi ahlut taqwa. Menghadirkan keluarga kita, keluarga ahlut taubah. Menghadirkan keluarga kita, keluarga yang saling memaafkan. Menghadirkan semua kehidupan sehari-hari kita penuh dengan ketulusan. Tazkiyatun nafs kita membersihkan diri sebelum Ramadan. Maka mental spiritual ini adalah menjadi pondasi kita menjalani Ramadan ini. Bangunan Ramadan ini, sekolah Ramadan ini, tarbiyah ini diawali dengan pondasi yaitu mental spiritual. Persiapan kedua adalah intelektual. Selain kita membenahi mental spiritual kita membenahi dengan saqafah Islamiyah kita. Maka yang ketiga yang harus kita lakukan adalah maka kita harus senantiasa menjaga fisikal kita, finansial kita, dan sosial kita. Maka saat kita membersihkan rumah, pekarangan, bahkan kita sosialnya boleh jadi maafan dengan SMS kita, marhaban ya Ramadan. Maka sesungguhnya diawali daripada mental spiritual kita, status di hati kita perbaiki dari langkah-langkah setiap hari kita menuju Ramadan. Persiapan yang keempat adalah target amal. Apa target amal ini? Bagaimana kita menyikapi bulan suci Ramadan ini dengan memiliki target-target yang luar biasa. Maka bagaimana agar semua keinginan kita ini bisa bertahan lama? Bagaimana yang kita lakukan ini, semangat ini bisa bertahan lama? Memang sudah sunnatullah, setiap yang kita lakukan ada masa lelahnya. Tapi dengarkan dengan hati ketika Rasulullah SAW menyampaikan, setiap amal itu pasti ada masa semangatnya. Ada masa semangatnya. Dan setiap masa semangat itu pasti ada masa futurnya, malasnya. Barang siapa yang kemalasannya masih dalam sunnah, maka sesungguhnya ia masih berada dalam petunjuk. Namun barang siapa yang keluar dari petunjuk tersebut, sungguh dia telah menyimpang daripada jalan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ketika hari ini kita capek, merasa lelah, ketika kita lelah untuk mempertahankan kejujuran itu, lelah untuk mempertahankan keyakinan itu, sesungguhnya kelelahan kita kelelahan dalam kebaikan. Kelelahan kita, kelelahan dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Capeknya kita insyaallah berbuat suka. Memang dunia ini tempatnya capek. Memang dunia ini tempatnya kita bercapek-capekan, bukan untuk istirahat. Dunia ini memang masanya menanam, bukan masanya menuai hasil. Hasil itu suatu saat akan dituai di kampung abadi kita. Memang di dunia ini bukan masanya untuk mendapatkan hasil. Di dunia ini memang untuk menanam. Di dunia ini mungkin untuk berlelah-lelah. Lelah jadi orang yang sabar, lelah jadi orang yang senantiasa memegang integritas kejujuran. Lelah boleh jadi menjadi orang yang menyampaikan kebaikan, lelah. Tapi lelah ini senantiasa di hatinya dicantolkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya keluh kesah belaka. Kelelahan yang dalam hidayah adalah kelelahan yang ia adukan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kelelahan yang disampaikan kepada hamba-hamba Allah, bukan kelelahan yang diupdate di sosial media, bukan kelelahan yang dikeluh kesahkan kepada orang. Jika ingin berkeluh kesah, berkeluh kesahlah kepada Allah. Kita ingin merasa lelah, sampaikan kelelahan itu kepada Allah, dan insya Allah itu adalah di jalan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Alikhwafillah, salihin was salihat, shaimin was shaimat yang kucintai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kehidupan kita ini boleh jadi saudaraku, ayah ibuku, dengan wabah yang terjadi di tengah-tengah kondisi umat ini, boleh jadi saudara-saudaraku yang berada di perkantoran, saudara-saudaraku yang ada di Bank Bukopin, sesungguhnya semua yang kita lakukan ini boleh jadi setiap hari masuk kerjanya melalui rumah. Semua yang kita lakukan boleh jadi banyak saudara-saudara kita yang di PHK, boleh jadi saudara-saudara kita tidak digaji. Demi Allah, boleh jadi secara naluri manusia kita merasa bersedih, boleh jadi kita merasa tidak tahu harus berbuat apa-apa. Maka sesungguhnya
dalam kehidupan kita dari dulu sampai sekarang. Islam datang hadirkan kepada kita. Kita tidak hanya dibiarkan menggunakan akal, tapi Allah berikan pakaian iman kepada kita. Dunia ini tidak bisa diakal-akali, saudaraku. Kehidupan ini tidak bisa diakal-akali. Kalau wabah ini kita hanya menyikapinya dengan logika, kita hanya menyikapinya dengan akal pikiran kita yang lemah, maka sesungguhnya ini tidak akan ada ujungnya. Maka akal yang dia jalankan dengan keimanan, maka ini adalah kebahagiaan. Allah sudah menjamin kita. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Hud surah 11 ayat 6? Apa Allah sampaikan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan tidak satupun makhluk yang bergerak di muka bumi ini melainkan Allah jamin rezekinya. Jangan pernah khawatir akan rezeki ini. Rezeki kita akan sampai kepada kita. Dan kita tidak Allah wafatkan sebelum rezeki kita dapatkan semuanya. Allah tidak wafatkan kita sebelum kita menikmati rezeki yang sudah Allah takar kepada kita. Rezeki kita sudah tertakar dan tidak akan pernah tertukar. Dan peristiwa hari ini sudah ada dalam takarannya Allah Subhanahu wa taala dan sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semuanya telah tertulis di Lauhil Mahfuznya Allah Subhanahu wa taala. Kita mengaku beriman, tapi pakaian iman ini jarang kita andalkan, jarang kita nomor satukan. Maka sesungguhnya seorang beriman tidak akan pernah menyerah dalam kehidupan dunia, karena dia punya Allah yang memiliki segala-galanya. Kalaulah dari dulu kita senantiasa mengandalkan Allah nomor satu, maka semua paceklik, semua peristiwa, semua yang terjadi itu akan menjadi kenikmatan. Boleh jadi hari ini, inilah boleh jadi kita menyadari sudah lama kita tidak mengandalkan Allah Subhanahu wa taala, sehingga di saat usaha lahiriah kita, saat logika kita tak mampu berbuat apa-apa, maka kita baru merasakan betapa lemahnya pakaian keimanan kita, betapa tipisnya pakaian keimanan kita. Karena dengan pakaian keistiqomahan ini merupakan suatu hal yang wajib dalam hidup seorang muslim. Ketika seseorang itu tidak memakai pakaian ini, semua yang dilakukan tidak akan berbuah ketenangan, tidak akan berbuah dengan semaksimal mungkin, tidak akan berbuah seperti yang Allah janjikan, sehebat yang Allah janjikan, sedahsyat yang Allah janjikan. Karena janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang istiqomah itu luar biasa. Maka istiqomah ini merupakan bagian daripada jalan kita menuju surga. Surga di dunia maupun surga di akhirat. Surga di dunia dengan keistiqamahan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah 41 surah Al-Fussilat ayat 30? Allah nyampaikan, sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut, janganlah kamu merasa bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah Allah janjikan kepada kamu. Maka boleh jadi hari ini kenapa kita bersedih, kenapa kita takut? Karena kita boleh jadi hanya mulut ini yang mengatakan Rabbunallah, Allah Tuhan kita, tapi anggota tubuh kita belum menyatakan Allah Tuhan kita. Boleh jadi hati kita belum menyatakan Allah Tuhan kita. Boleh jadi semua kehidupan kita baru hanya ucapan yang mengatakan Allah yang menjamin hidup kita. Tapi kita khawatir ketika hal seperti ini, boleh jadi kita ragu, hati kita ragu dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah itu jalan surga. Dan hari ini renungan bagi saya dan kita semua, boleh jadi hari ini benarkah kita sudah mengatakan Rabbunallah, Allah satu-satunya yang mengatur hidup kita. Alikhwafillah, saudaraku yang kucintakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW satu saat didatangi oleh seseorang, kemudian beliau bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, katakanlah kepadaku sesuatu tentang Islam. Islam itu sebenarnya apa? Dan aku tidak akan bertanya penafsirannya kepadamu, dan aku tidak akan menanyakan lagi selain kepada engkau. Maka kata Rasulullah, katakanlah amantu bil, imanlah kepada Allah, summastaqim, dan lalu engkau istiqomah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Hadis yang sederhana tapi memiliki makna yang begitu luar biasa. Ternyata agama ini hadir dengan dua kata ini, amantu billah summastaqim. Dari lahir kita sampai saat ini
Bagaimana kita melayakkan diri kita amantu billah, semakin yakin dengan Allah, semakin percaya pada Allah, semakin mengandalkan Allah, semakin menomorsatukan Allah, semakin dekat dengan Allah. Ketika itu sudah hadir, maka summastaqim, kata Rasulullah, lalu istiqomahlah dengan keyakinan itu. Istiqomahlah kendati pun ujian datang menimpa hidup kita. Istaqim, engkau berpegang teguh. Karena ternyata kata para ulama tafsir, amantu billah ini bagian daripada simbol tauhid kita kepada Allah. Kemudian summastaqim, bagian ketaatan yang kita lakukan syariatnya. Maka Rasulullah SAW memberikan keteladan kepada kita, dan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan pesan cintanya dalam surah As-Fussilat 41 ayat 6. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Katakanlah wahai Muhammad, aku ini hanyalah seorang manusia seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku bahwa Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu tetaplah kamu beribadah kepada Allah dan memohon ampunlah kepadanya, dan celakalah bagi orang-orang yang mempersekutukan. Ternyata tauhid ini bagian daripada misi utama kita. Misi utama kita, misi dihadirkannya Rasulullah, misi kita dihidupkan adalah bagaimana kita semakin amantu billah, tauhid melekat di hati kita dan melekat di semua langkah kaki kita, dan istaqim, kita istiqamah menjadi orang jujur, istiqamah menjadi orang yang peduli, membantu tanpa harus diminta, berbicara yang benar tanpa harus dipaksa. Wafillah, ayahku, ibuku, guru-guruku, solihin wassoliyat, so'imin dan so'imat yang kucintakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu, apa itu istiqamah? Setelah kita berbicara betapa pentingnya istiqamah itu, apa itu istiqamah? Istiqamah secara bahasa adalah al-i'tidal, lurus. Karena ternyata lurus ini bagian daripada istiqamah. Kehidupannya hanya fokus pada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan menurut syariat, istiqamah ini adalah meniti jalan lurus, yaitu agama yang lurus, yaitu al-Islam. Sesungguhnya kita sedang berjuang menjadi orang yang benar, menjadi orang yang jujur, berjuang untuk mengandalkan Allah, berjuang untuk bermunajat pada Allah, berjuang menjadi karyawan yang senantiasa integritasnya tinggi, berjuang untuk peduli, berjuang untuk belajar. Sesungguhnya ini istiqamah. Berjuang jadi karyawan agar tidak memakan waktu yang bukan haknya. Dia menggunakan fasilitas-fasilitas yang Allah halalkan baginya. Maka sesungguhnya ini bagian daripada istiqamah. Lalu bagaimana para ulama mendefinisikan istiqamah ini? Al-Imam Al-Qusairi berkata, istiqamah itu adalah sebuah derajat. Istiqamah ini adalah sebuah derajat. Dengannya berbagai urusan menjadi sempurna dan berbagai kebaikan dan keteraturan bisa diraih. Barang siapa yang tidak istiqamah dalam kepribadiannya, maka dia akan sia-sia dan gagal. Allahu Akbar, na'udzubillah min zalik. Maka sesungguhnya boleh jadi amal yang kita lakukan, boleh jadi belum berbuah ketika kita berhenti melakukannya. Ketika doa itu ingin sudah diijabahkan, ketika keberkahan itu sudah berbuah, amal itu sudah berbuah, tetapi kita berhenti ketika buah itu tidak sampai matang. Ketika buah itu sudah tumbuh dari kecil, butik dan sebagainya, ketika dia urus tidak sampai pada masanya, dia tidak akan bisa kita tuai. Boleh jadi dia akan jatuh di saat dia jatuhnya dengan busuk dan sebagainya. Maka boleh jadi kehidupan kita jika tidak istiqomah, kata Imam Al-Qusairi, maka perjuangan kita dalam kehidupan kita ini akan sia-sia dan gagal. Salat yang kita lakukan ketika kita tidak istiqomah boleh jadi tidak akan berbuah. Puasa yang kita lakukan ketika kita tidak istiqomah tidak berbuah. Boleh jadi semua yang kita lakukan ketika tidak istiqomah tidak akan berbuah. Maka semuanya akan ada ajalnya. Yang dilakukan ini akan ada saatnya berbuah. Berbuah keberkahan di dunia dan insya Allah berbuah keberkahan di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alikhwafillah, solihinus solihat, so'iminus so'imat, wa kuncintakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana kita agar menjadi orang-orang yang istiqamah? Langkah yang pertama, sebagaimana yang disampaikan Imam Asy-Syafi'i, langkah yang pertama yang harus kita lakukan sebagaimana beliau menyampaikan, siapa saja yang menyadari kelemahan dirinya
niscaya dia akan menggapai keistiqomahan. Temukanlah kelemahan dalam dirimu dan kepakiran dalam dirimu, niscaya engkau akan istiqomah. Allahu Akbar. Boleh jadi kenapa kita tidak istiqomah jadi orang jujur, boleh jadi kita sudah merasa jujur. Kenapa kita boleh jadi hari ini tidak senantiasa menjadi orang baik, boleh jadi kita sudah merasa baik. Kenapa hari ini kita tidak berdoa, boleh jadi kita sudah merasa cukup. Boleh kenapa kita setiap hari tidak belajar mencakap Islamiyah, menambah wawasan keilmuan kita, karena kita boleh jadi sudah merasa orang berilmu. Kenapa kita tidak memperbaiki hubungan kita dengan Allah, boleh jadi kita sudah merasa dekat dengan Allah, padahal sesungguhnya kita belum dekat dengan Allah, kita belum memiliki apa-apa. Dan perasaan kita tidak mengetahui, kita merasakan, menemukan kelemahan diri kita, menemukan ketidaksempurnaan kita, menemukan kefakiran kita. Sesungguhnya di saat kita memperbaiki itu, maka sesungguhnya itulah jalan istiqomah. Belum merasa karyawan yang paling baik, belum merasa orang yang paling jujur, belum merasa orang yang paling peduli, belum merasa orang yang paling gagah, belum merasa orang yang paling konsisten, belum merasa orang yang paling hebat, orang yang paling punya ide yang luar biasa. Tapi ketika kita merasakan diri kita betul banyak kelemahan, maka di saat kita menyadari itu dan kita buktikan dengan perjuangan kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan kita, tidak akan berhenti melakukan itu, disitulah kita hadirnya keistiqomahan yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i. Maka sesungguhnya langkah yang harus kita lakukan adalah yakni yang kedua, ahabbul a'mali ilallah adawamuha, dalam riwayat lain adawamuh wa in qalla. Amal yang paling dicintai oleh Allah, perbuatan yang paling dicintai oleh Allah, yakni apa? Istiqamah, dawam, continue. Adawamuha wa in qalla, kendati pun itu sedikit. Sesuatu yang sedikit ketika dilakukan dengan istiqamah akan menjadi besar, tetapi sesuatu yang besar yang dilakukan tidak istiqamah akan menjadi kecil. Maka mendawamkan sesuatu hal yang kecil, datang ke kantor dengan senyuman, datang ke kantor dengan penuh dengan kedisiplinan, membuang sampah dengan baik, dan kita tidak iri kepada orang lain dan malas berbicara yang tidak manfaat. Boleh jadi kita menutup aurat dengan baik, boleh jadi hari ini kita menjaga perasaan saudara kita, boleh jadi hari ini kita mendoakan orang lain walaupun tanpa sepengetahuannya, boleh jadi kita memaafkan orang yang bersalah kepada kita tanpa sepengetahuannya. Itu sesungguhnya luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah istiqamah. Dan ini adalah istiqamah. Semua peristiwa menjadi kebaikan baginya. Saat wabah corona datang, menambah semakin cinta dengan Allah. Tidak membuat dirinya semakin lemah, tidak membuat dirinya semakin lesu, tidak membuat. Kendati pun itu adalah naluri kita sebagai manusia. Tapi bagaimana kita tahu itu kita lemah, maka kita mengandalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, membaca, mendengar, dan meminta hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana mungkin kita bersedih dengan wabah yang hanya menjadi bagian daripada satu hari demi satu hari, satu bulan demi satu bulan yang kita rasakan puluhan tahun yang kita hidup di dunia ini. Tapi karena dia punya Allah, maka dia akan senantiasa mengaitkan semua peristiwanya hanya dengan Allah, karena hatinya sudah ditanamkan istiqamah. Rabbunallah, yang mengatur saya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menanamkan keyakinan la ilaha illallah. InsyaAllah, maka Allah akan membimbing kita dengan istiqamah lisan kita. Sesungguhnya mari kita lakukan satu demi satu keistiqomahan ini. Kita keluar dari terikat daripada dunia materi, maka kita lakukan dengan langkah 3M. Apakah itu? Yang kita kenal dengan mulai dari diri sendiri, mulai kita mengistiqomahkan hati kita, kemudian mulai dari hal yang kecil, mulailah dari hal-hal yang sederhana, kemudian mulailah dari saat ini. Ramadan ini kita jadikan sebagai momentum kita untuk senantiasa semakin menjadikan Allah sebagai pengatur kita, istiqomahnya hati kita, sehingga Rasulullah SAW mendawamkan doanya, Bismillahirrahmanirrahim, Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala di. Wahai Rabb yang membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku di atas agamamu. Selevelnya Rasulullah senantiasa minta agar diistiqomahkan hatinya. Bagaimana dengan diri kita? Kita lihat begitu luar biasa para sahabat Rasulullah SAW yang senantiasa sedang berjuang untuk istiqomah. Hari ini
yang kita lakukan hari ini, kita tidak tahu derajat istiqomah kita udah sampai di mana. Maka sesungguhnya setiap perbaikan hidup kita adalah jalan istiqomah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan istiqomah kita harus sampai sampai pesan cinta Allah yang Allah maktubkan dalam surah ketiga, surah Al-Imran ayat 102. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Istiqomahnya kita, semua yang kita lakukan sampai saat ini, kita pastikan, ayo kita berkarya untuk menghadirkan husnul khatimah. Kita istiqomah, komitmen agar hidup kita senantiasa wafat dalam husnul khatimah. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum